Sahabat, tahukah kamu, para ahli menyebut bahwa kita hanya butuh waktu 7 detik untuk menilai seseorang saat pertama kali bertemu. Iya, cukup 7 detik untuk membentuk opini awal dari penampilan luarnya. Yang sayangnya, seringkali bersifat menghakimi secara negatif. Melihat seseorang yang berpenampilan lusuh, kita langsung mencapnya sebagai gelandangan yang tidak produktif. Atau melihat orang dengan aksesoris yang berlebihan, kita menganggapnya orang yang norak. Bahkan pada mereka yang hanya tampil sederhana, kita menilainya sebagai orang yang ketinggalan zaman. Sungguh mengerikan, bukan? Bagaimana pemikiran sempit dan menghakimi itu meracuni pikiran kita. Padahal setiap orang pasti memiliki cerita dan nilai lebih di balik apa yang nampak dari luar. Namun sayangnya, kerap kali kita lalai menyadari hal itu. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kebiasaan buruk yang sering kita lakukan, yaitu kebiasaan suka menilai negatif orang lain. Selamat datang sahabat. Saya ingin memulai video ini dengan sebuah cerita tentang Dina, seorang mahasiswi di salah satu universitas ternama. Suatu hari setelah keluar dari gerbang kampus, dia melihat seorang kakek berjualan koran di kaki lima di pinggir jalan. Melihat penampilan kakek itu yang sedikit lusuh dan pekerjaan seadanya, tanpa sadar Dina langsung memandang dengan sebelah mata. Kasihan kakek itu, apa yang bisa dihasilkan dari berjualan koran seperti itu? Pasti hidupnya sangat susah dan menderita, gumam Dina dalam hati. Namun beberapa minggu kemudian, cerita sang kakek penjual koran muncul di koran kampus. Terungkap bahwa ternyata beliau adalah seorang profesor dari sebuah perguruan tinggi ternama. Setiap gajian, hampir seluruh penghasilannya digunakan untuk membiayai puluhan anak yatim di panti asuhan. Dan sisanya hanya cukup untuk biaya hidup seadanya. Makanya, sang profesor memilih berjualan koran. Untuk menambah penghasilannya, demi bisa terus membantu anak-anak yang tidak mampu. Dina pun merasa sangat menyesal, sekaligus malu pada dirinya sendiri. Yang sempat menilai negatif sang profesor luar biasa itu hanya dari penampilannya saja. Cerita ini menggambarkan betapa kita sering salah menilai orang lain hanya dari penampilan luarnya saja. Sama seperti melihat buku dari sampulnya, tanpa membuka untuk mengenal isinya yang sesungguhnya. Padahal di balik penampilan seseorang bisa jadi terkandung sebuah keluarbiasaan yang tidak kita duga. Sekarang, ayo kita bahas apa saja kerugian suka menilai negatif orang lain ini. Yang pertama, pastinya menyakiti perasaan orang lain yang dinilai negatif. Menilai negatif orang lain secara sembarangan dapat sangat menyakiti perasaan dan harga diri mereka. Bayangkan jika kamu dipandang rendah dan dihina di depan umum hanya karena penampilan fisik kamu. Tentu akan terasa sangat menyakitkan dan merendahkan martabat diri. Akibat selanjutnya adalah terganggunya hubungan. Selalu berpikir negatif tentang orang lain dapat merusak hubungan kita. Orang-orang akan merasa tidak nyaman dengan kita, yang bisa mengakibatkan kita dijauhi oleh orang-orang. Selanjutnya, akibatnya adalah kita bisa kehilangan kesempatan. Ketika kita menilai orang lain dengan cara negatif, kita akan kehilangan peluang untuk bekerja sama dengan mereka atau belajar sesuatu yang baru dari mereka. Padahal setiap individu memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing yang bisa kita pelajari. Perbedaan justru akan memperkaya wawasan dan membuka cakrawala baru dalam hidup kita. Kerugian selanjutnya adalah lingkungan kerja yang tidak harmonis. Pikiran negatif dapat menciptakan lingkungan kerja yang penuh ketegangan dan tidak harmonis. Bagaimana bisa terjalin hubungan yang baik jika saling mencurigai dan melihat sisi negatif satu sama lain? Kehidupan akan terasa lebih bermakna dengan saling menghargai dan menjaga kerukunan. Kerugian selanjutnya adalah menghambat pertumbuhan pribadi. Fokus pada kelemahan orang lain membuat kita kehilangan fokus untuk memperbaiki diri sendiri. Kita menjadi kurang perhatian terhadap kelemahan dan potensi kita sendiri. Ternyata kebiasaan menilai negatif ini telah merenggut banyak hal berharga dalam kehidupan kita.
Lalu bagaimana mengubahnya? Langkah yang pertama, sadari bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Contohnya, ada orang yang pandai berbicara, tapi kurang dalam pengetahuan. Sementara, ada orang yang kaya pengetahuan, tapi kurang percaya diri. Kita ini semua istimewa, dengan cara yang berbeda. Langkah yang kedua, jangan menilai orang hanya dari penampilan luarnya. Seperti melihat buku hanya dari sampulnya saja, jelas tidak adil. Ada pribadi yang sederhana, tapi bijaksana. Ada pula yang glamor, tapi sombong. Berikan kesempatan untuk mengenal lebih dalam. Langkah selanjutnya, langkah yang ketiga, berikan kesempatan pada orang lain untuk tumbuh dan berkembang. Seperti bunga-bunga di taman, kita semua melewati fase tertentu untuk mekar maksimal. Bersikaplah sabar dan mendukung perkembangan mereka. Langkah selanjutnya, langkah yang keempat, fokus pada diri sendiri. Perbaiki kekurangan dan tingkatkan kelebihan. Daripada menghakimi orang lain, lebih baik kita introspeksi diri sendiri. Ubah kebiasaan buruk dengan menilai hal-hal positif yang orang lain miliki. Langkah yang terakhir, hargai keunikan dan perbedaan dalam diri setiap individu. Seperti pelangi yang indah karena aneka warna, dunia ini akan membosankan jika semuanya sama. Terima kekurangan dan kelebihan masing-masing dengan lapang dada. Jadi sahabatku yang baik, mulai saat ini, mari kita buang jauh-jauh kebiasaan buruk, menilai negatif orang lain. Percayalah, dengan saling menghargai dan hati terbuka, kita akan menemukan keindahan sejati yang selama ini tersembunyi di balik sampul luar manusia. Seperti kata pepatah, jangan menilai buruk karena tampilan luar, tapi juga jangan terlalu mengagungkan hanya karena penampilan. Yang terpenting adalah menghargai isi dari setiap pribadi dengan tulus. Kita semua memiliki ruang untuk terus tumbuh dan berkembang tanpa dihakimi. Jadi mulailah membuka hati dan pikiran untuk lebih menghargai karya indah di balik sampul setiap individu. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses dan bahagia.